Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karangan Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Kita sampai di pembahasan faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Syarat-syarat diperbolehkannya dan sahnya seseorang itu istinja, seseorang itu bercebok bil hajar, pakai batu dan yang semisalnya, atau pakai air dan lain sebagainya. Thamaniyah, syarat-syaratnya itu ada 8. Namun sebelum kita membahas syarat-syarat ini, syarat-syarat bercebok pakai batu ataupun nanti pakai air dan seterusnya, kita akan sedikit membahas tentang adab-adab yang hendaknya dilakukan bagi seorang yang mau melakukan qada'ul hajat, orang yang mau melakukan BAB, buang air besar ataupun buang air kecil. Yaitu kini terbagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang adab-adab bagi orang yang mau qada'ul hajat. Yang kedua, pembahasan tentang orang-orang yang sedang melakukan qada'ul hajat ataupun buang kotoran, baik kotoran kecil ataupun kotoran besar. Nah, pembahasan kita kali ini, di video ini kita akan membahas tentang al-adab limuridi qadil hajat. Ini disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna, yaitu adalah adab-adab bagi orang yang ingin melakukan qada'ul hajat, orang yang ingin melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Itu adab-adabnya ada 6 kurang lebih. Yaitu adalah adab yang pertama adalah anyan ta'ila. Pertama harus menggunakan sandal. Kenapa kok dianjurkan menggunakan sandal? Agar dia kakinya tidak berkontak langsung dengan najis. Wa an yakuna masturan liras. Ya, kepalanya ditutup pakai kofiah, pakai topi. Ya, ini sunnah. Kenapa demikian? Khaufan min ikhtirati syayatin li jismi bani Adam. Takut nanti setan-setan itu bisa menembus badannya anak keturunan Nabi Adam. Bisa, iya bisa, karena setan memiliki kekuatan yang gaib, yang tidak dimiliki manusia. Ya. Baik. Kemudian syarat atau adab yang kedua itu adalah ketika orang mau melakukan qada'ul hajat, buang kotoran, baik kotoran kecil atau kotoran besar, itu hendaknya dia mau masuk kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya minta berlindung kepada Engkau minal khubuthi, dari al-khubuth, setan laki-laki, wal khaba'ith, setan perempuan. Yang jelas itu semua kotoran. Kita diminta oleh Allah untuk melakukan berdoa ini, ya, berdoa ini agar kita dijauhkan dari setan dan dari penglihatan setan, karena setan bisa melihat kita ketika kita berada di dalam kamar mandi ataupun tempat qada'ul hajat. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita dianjurkan untuk akhdhu ahjaril istinja, membawa batu yang digunakan untuk istinja atau bercebok. Ini tentunya berlaku pada zaman dahulu. Kita sekarang tidak dianjurkan, karena mungkin kita sering pakai air, dan air sudah sedia di kamar mandi, atau pakai tisunya sudah tersedia di kamar mandi. Yang jelas ketika Anda masuk kamar mandi, pastikan air ada, pastikan tisu ada, alat-alat untuk qada'ul hajat itu ada. Biar kenapa? Karena ketika nanti qada'ul hajat, Anda tidak akan repot mengambil alat untuk dibuat qada'ul hajat, tisu, air, ya nggak kerepotan, karena sudah ada, sudah tersiapkan. Adab yang keempat itu adalah i'dadul ma', menyediakan air. Airnya diisi dulu, disiapkan, sudah ada enggak. Kalau enggak ada jangan, karena nanti kerepotan. Nanti ditaruhkan malah kotorannya kalau panjenengan pindah-pindah sebelum cebok, nah nanti akan berpindah-pindah, bahaya. Yang kelima, an yuqaddim yasarahu wa yaminahu indal khuruj. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi, wa yaminahu indal khuruj, kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Yakini itu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu adab. Sehingga kalau kita menjalani itu dengan sunnah, insya Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Wa mahallul maksiyah, sama seperti, dan tempat-tempat yang dilakukan di situ maksiat itu sama berlaku seperti
seperti masuk jeding, masuk kamar mandi. Jadi kalau misalkan kita berada di suatu tempat yang mana di situ isinya banyak maksiatnya, lebih baik masuk pakai kaki kiri. Berbeda dengan masjid, kita masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, dan seterusnya. Yang keenam dan yang terakhir itu adalah alla yahmil ma kutiba alaihi dzikrullah. Hendaknya tidak membawa yang sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu di situ ada zikirnya Allah Subhanahu wa taala, ada nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu kitab ataupun cincin. Ya, kita harus menjaga itu, jangan sampai masuk kamar mandi. Kalau sudah terlanjur masuk, kalau cincin misalkan ada lafaz Allah atau ada lafaz Nabi Muhammad, maka itu cepat dicoplok, dilepas, ditaruh di saku. Kalau ada dzikir Al-Quran, kalau bisa segera dikeluarkan, kalau nggak bisa ya ditutupi, dilipat, jangan sampai terlihat. Banyak solusi-solusi yang disebutkan para ulama, karena ini sekilas saja. Yang terpenting diusahakan, pastikan cek dahulu ketika kita mau qadha'ul hajat, masuk kamar mandi, nggak ada sesuatu yang kebawa ke kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.